Membiasakan akhlak terpuji, husnudzon, tawadu, tasamuh, dan ta'awun. Apakah husnudzon itu? Salah satu akhlak terpuji kepada sesama manusia adalah husnudzon. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab husnu yang artinya baik, dan dzon berarti dugaan, sangkaan, atau keyakinan. Menurut istilah, husnudzon adalah adanya pemikiran yang positif terhadap manusia lain, bahwa setiap manusia itu pasti mempunyai kebaikan yang bermanfaat bagi yang lain. Mengapa kita harus mempunyai sikap husnudzon? Ada beberapa hukum husnudzon kepada manusia. A. Wajib, yaitu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah juga Maha memelihara semua makhluknya, terutama manusia. B. Mandub atau sunnah, yakin kepada saudara-saudaranya yang seiman karena sesama muslim itu sama terikat oleh iman dan perjuangan untuk mewujudkan kebaikan melalui ibadah, dakwah, dan amalan soleh lainnya. C. Jaiz atau mubah kepada sesama manusia pada umumnya, karena pada dasarnya semua manusia itu merasa saling membutuhkan dan mempunyai kebaikan. Hukum husnudzon. Dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis diterangkan beberapa hukum berprasangka atau dzon, yaitu adalah Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Quran surat Al-Hujurat 49, Quran surat Al-Hujurat 49 ayat 12. Husnudzon ada dua macam. Satu, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Mengapa kita harus bersyukur? Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia dan kenikmatan yang tidak ternilai harganya kepada manusia. Lalu, mengapa kita harus bersabar atas semua cobaan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat sempurna dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki keburukan bagi hamba-hambanya, tetapi untuk menguji ketaatan, keimanan, dan kesabaran. 2. Husnudzon kepada diri sendiri. Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Sebaliknya, seseorang yang berburuk sangka kepada diri sendiri, ia akan merasa pesimis, tidak percaya diri, dan malas berusaha. Dampak positif husnudzon. A. Menenteramkan hati. B. Memudahkan koordinasi. C. Memberikan dorongan kepada orang lain untuk membangun. Memberikan dorongan kepada orang lain untuk mengembangkan potensi hidupnya, sehingga setiap orang dapat meningkatkan kompetensinya. D. Memberikan kemudahan untuk komunikasi, karena dengan husnudzon ini sikap saling terbuka dapat terwujud. E. Bagi seseorang dengan husnudzon itu akan mendapatkan banyak hal tentang kebaikan dari orang lain, antara lain penghargaan. Karena husnudzon itu bagian dari wujud pemberian penghormatan atau penghargaan kepada orang lain. Membiasakan perilaku husnudzon. Perilaku ini tercermin dalam sikap sehari-hari, yaitu A. Tidak mudah menerima suatu berita yang tidak jelas sumber kebenarannya. B. Berusaha untuk sering bertemu dengan sesama teman atau anggota masyarakat
Tawadu. Tawadu berasal dari bahasa Arab yang artinya meletakkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berasal dari kata rendah hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tawadu berarti rendah hati. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati. Yang dimaksud dengan tawadu adalah sikap dan perbuatan manusia yang menunjukkan adanya kerendahan hati, tidak sombong dan tinggi hati, juga tidak mudah tersinggung. Dampak positif perilaku tawadu. Dampak positif tawadu berarti akibat baik dari sikap tawadu. Dampak positif tawadu berarti akibat baik dari sikap tawadu. Dampak positif sikap tawadu antara lain: A. Menimbulkan rasa simpati pihak lain sehingga suka bergaul dengannya. B. Akan dihormati secara tulus oleh pihak lain sesuai nalurinya bahwa setiap manusia ingin dihormati dan menghormati. C. Mempererat hubungan persaudaraan antara dirinya dan orang lain. D. Mengangkat derajat dirinya sendiri. D. Mengangkat derajat dirinya sendiri dalam pandangan Allah maupun sesama manusia. Membiasakan diri berperilaku tawadu. Setelah kalian memahami tentang tawadu, ada beberapa perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain: A. Menyadari sepenuhnya bahwa setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan yang berbeda-beda. B. Berusaha untuk mengendalikan diri agar tidak menampakkan kelebihan yang dimiliki. C. Melatih diri untuk dapat menghargai kemampuan orang lain dan tidak meremehkannya. Tasamuh. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab. Kata tasamuh berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa artinya murah hati, lapang hati. Secara bahasa artinya murah hati atau lapang hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tasamuh diartikan lapang dada, keluasan pikiran, dan toleransi. Adapun pengertian tasamuh adalah sikap atau perbuatan melapangkan dada, tenggang rasa dalam menghadapi perbedaan, baik pendapat, keyakinan, dan agama. Dampak positif perilaku tasamuh dalam kehidupan. 1. Dapat memberikan kesejukan jiwa kepada diri sendiri dan orang lain. 2. Menimbulkan sikap dan perangai yang mulia. 3. Mendapatkan teman yang semakin banyak. 3. Mendapatkan teman yang semakin banyak. 4. Timbul rasa tenang pada diri sendiri dan orang lain. 5. Memudahkan penyelesaian persoalan yang nampak sulit bagi orang lain. 6. Mudah mendapatkan relasi. 7. Jika mendapatkan kesulitan, akan banyak orang yang menolong. 8. Jika melakukan kesalahan, banyak orang yang memahami. Membiasakan berperilaku tasamuh. Untuk mempunyai akhlakul karimah dalam bentuk tasamuh, perlu melakukan antara lain: A. Memahami jalan pikiran orang lain atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, kita dapat lebih mengetahui hakikat dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain, tidak hanya menilai fakta, namun perlu memahami proses. B.
menghargai dan menghormati hak-hak orang lain sebagaimana kita juga merasa senang jika keadaan kita dihargai dan dihormati oleh orang lain. C. Keyakinan dan kepentingannya. D. Berusaha lebih teliti melihat perbuatan sendiri, kemungkinan orang lain itu lebih benar daripada apa yang kita lakukan. E. Senantiasa mengevaluasi diri sehingga tahu akan kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki dan mau menghargai orang lain. Ta'awun. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu, saling menolong. Kata ta'awun berasal dari bahasa Arab yang berarti saling membantu atau saling menolong. Menurut istilah, ta'awun adalah sikap atau perilaku membantu orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, sehingga membutuhkan uluran bantuan dari orang lain dalam rangkaian memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perlu bantuan dari orang lain dengan saling menolong. Dampak positif ta'awun. A. Terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. A. Terpenuhinya kebutuhan hidup berkat kebersamaan. B. Membuat tugas yang berat menjadi ringan. C. Terwujudnya persatuan dan kesatuan. D. Menimbulkan rasa simpati pada sesama. D. Menimbulkan rasa simpati pada sesama. Membiasakan diri berperilaku ta'awun. A. Menyadari bahwa setiap manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. B. Menyadari bahwa kondisi manusia lemah dan tidak bisa hidup sendiri. C. Membiasakan mengedepankan kepentingan bersama tanpa harus mengorbankan kebutuhan diri sendiri. D. Membiasakan melihat potensi diri baik dari segi keilmuan maupun materi sebagai bahan mewujudkan kebersamaan.